Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Hong Kong adalah sebuah provinsi otonom yang terletak di bagian tenggara Tiongkok. Kawasan ini terkenal dengan pertumbuhannya yang pesat, pelabuhan laut yang sibuk, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hong Kong merupakan kota maritim yang dilewati oleh banyak kapal dagang dan menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Keberhasilan ini tercermin dari rendahnya tingkat kejahatan dan adanya fasilitas perawatan bagi lansia dan difabel. Dengan luas wilayah sekitar 1.114 km persegi, kota ini dihuni oleh sekitar 7 juta orang. Karena keterbatasan lahan, Hong Kong mengatasi jumlah penduduk yang melimpah dengan membangun banyak gedung pencakar langit, menjadikannya sebagai kota yang paling tinggi secara vertikal di dunia. Pada tahun 1989, ada sebuah kawasan bernama Kowloon Wallet City yang menjadi kawasan terpadat di dunia. Di atas lahan seluas 0,03 km persegi, kawasan ini menjadi rumah bagi sekitar 55.000 orang dan memiliki 350 bangunan bertingkat. Setiap bangunan memiliki 10 hingga 14 lantai dan terhubung melalui ratusan lorong yang lebarnya hanya cukup untuk 2 orang dewasa berjalan. Beberapa lorong bahkan tertutup oleh sampah yang dibuang melalui jendela oleh penduduk. Tingkat kepadatan bangunan ini memungkinkan penduduknya untuk berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa harus menginjak tanah. Mereka meloncat-loncat kecil dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Orang-orang yang tinggal di kawasan ini harus hidup dengan kondisi yang kotor dan kumuh tanpa privasi yang memadai. Mereka bahkan harus menonton televisi bersama tetangga mereka yang menghadapi tantangan hidup yang sama. Kawasan Kowloon Wallet City awalnya merupakan pos militer Tiongkok, tetapi ketika Inggris mengambil alih Hong Kong pada tahun 1898, kawasan ini mulai ditinggalkan. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, kawasan ini dikuasai oleh kelompok mafia dan dijadikan pusat kegiatan ilegal. Sebagai wilayah tanpa hukum yang ditempati oleh keturunan bajak laut dan kriminal berat yang diabaikan oleh masyarakat, Kowloon Wallet City juga dikenal sebagai tempat perlindungan para penjahat. Di bawah kendali mereka, kota ini menjadi pusat rumah bordil, kasino, dan peredaran opium. Toko obat tanpa lisensi resmi juga meramaikan kawasan ini, dijalankan oleh dokter yang tidak mampu membeli izin resmi dari pemerintah dan memilih melanggar hukum untuk menjalankan bisnis mereka. Kowloon Wallet City pada saat itu adalah sebuah kota dalam kota, pulau kecil yang diperdebatkan dan diabaikan. Meskipun dikenal sebagai kota bertembok Kowloon, masyarakat setempat lebih mengenal daerah ini sebagai Haknam atau kota ke-8. Pada akhir abad ke-19, Inggris menggunakan berbagai cara untuk memaksa pemerintah Tiongkok menyerahkan semenanjung Kowloon selama 99 tahun. Inggris bermaksud memanfaatkan wilayah ini untuk kepentingan perdagangan dan memperkuat kekuatan mereka di Asia. Menurut perjanjian tersebut, Inggris setuju untuk menunda penguasaan atas wilayah ini sampai mereka berhasil mendirikan pemerintahan kolonial yang terorganisir dengan baik. Namun, ketika saatnya tiba bagi Inggris untuk mengambil alih, mereka menemukan bahwa Kowloon telah menjadi wilayah yang kacau. Inggris kemudian menuntut pertanggungjawaban dari Tiongkok untuk mengatasi kekacauan di Kowloon, terutama karena wilayah ini tidak mematuhi hukum kolonial yang ditetapkan oleh Inggris.
Namun, saat pecah Perang Dunia Kedua, Inggris meninggalkan daratan Tiongkok dan Kowon dibiarkan tanpa pengawasan pemerintah. Wilayah ini terus mengalami perkembangan yang negatif. Mafia mengendalikan bisnis mereka dan hidup seperti raja-raja di sudut-sudut kota. Berbagai jenis kejahatan, dari yang ringan hingga berat, terjadi setiap saat. Pada akhirnya, pada tahun 1970-an, kondisi Kowon Wallet City mulai berubah ketika polisi melakukan tindakan tegas dengan mengusir kelompok-kelompok mafia. Pihak berwenang berhasil menangkap 2.500 pelaku kejahatan dan menyita lebih dari 1.800 kg obat terlarang. Sejak saat itu, kota ini mulai dikunjungi oleh badan amal masyarakat dan gereja, serta secara perlahan mulai menerima pelayanan publik seperti pengiriman surat dan penyediaan air bersih. Namun, upaya ini tidak dapat menyelamatkan nasib Kowon Wallet City yang akhirnya diputuskan untuk dihancurkan pada tahun 1987. 7 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994, kota ini tidak ada lagi. Pada tahun 1984, ketika deklarasi antara pemerintah Tiongkok dan Hong Kong terjadi, pemerintah Hong Kong mengeluarkan dana sebesar 2,7 miliar dolar Hong Kong untuk mengubah Kowon Wallet City menjadi Taman Kowon Wallet City. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain atmosfer yang kental dengan budaya Tiongkok, tempat ini juga memiliki banyak cerita yang menarik bagi para pengunjung yang ingin mengetahui sejarahnya. Dengan mengubah Kowon Wallet City menjadi Taman Kowon Wallet City pada tahun 1984, pemerintah Hong Kong telah menciptakan sebuah destinasi wisata yang tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga mengabadikan sejarah kota yang pernah menjadi tempat gelap dan terlarang. Melalui perubahan ini, kita dapat memahami betapa jauh perkembangan Hong Kong telah berlangsung dan bagaimana kawasan yang pernah dipenuhi kekacauan dan kejahatan dapat bertransformasi menjadi ruang publik yang indah dan menginspirasi. Taman Kowon Wallet City menjadi saksi bisu dari perjalanan kota ini, mengajarkan kita tentang pentingnya transformasi, pembangunan, dan potensi manusia untuk mengubah lingkungan menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Onyx 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.